Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyambung seri dosa yang kami anggap kecil tetapi sebetulnya serius di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu kami sudah belajar tentang dosa kemalasan. Hari ini Tuhan, kami akan coba menengok kepada dosa kedengkian yang seringkali menguasai hati kami. Tuhan, kiranya Engkau saja yang sungguh-sungguh menerangi pikiran kami supaya kami boleh melihat dosa sebagaimana dosa adanya. Kami tidak mengecilkan, kami tidak meremehkan, kami tidak merendahkan dosa, tetapi dosa apapun selama itu dosa adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan rasa serius itu di dalam diri kami untuk bukan hanya kami menilai dosa secara tepat, tetapi kami juga mulai ada kebencian yang kudus terhadap dosa-dosa yang selama ini kami anggap remeh ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, sungguh kami mau mendengar, membaca, merenungkan dan juga meresponi firman-Mu, dan kiranya kuat kuasa Roh Kudus juga akan mengurapi hamba-Mu ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan hanya teori, bukan hanya perkataan manusia, tetapi sungguh sabda Allah yang hidup, yang bisa menggojlok hati kami sampai yang terdalam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami semua sudah berdoa sama-sama orang percaya dimanapun, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama membahas dosa kedengkian atau lain katanya adalah rasa iri. Saudara-saudara, saya yakin dosa ini pasti pernah menjangkiti setiap kita, ya. Kalau kita adalah manusia yang normal, pasti kita pernah mengalami, atau jangan-jangan saat ini saudara pun masih digelayuti oleh rasa iri atau kedengkian. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul boleh menjadi pisau bedah yang tajam, ya, yang bisa sungguh-sungguh membelek hati kita, dan ini doa saya, boleh membantu kita mengeluarkan, ya, boleh membantu kita menyelesaikan, mengatasi dosa kedengkian di dalam diri kita. Saudara, saya ajak kita membuka firman Tuhan, ya, ada di slide kita. Ada 3 bagian firman Tuhan, pendek-pendek saja, ya, kita akan sama-sama lihat. Yang pertama dari perjanjian lama, yang kedua dari perjanjian baru, kedua dan ketiga dari perjanjian baru. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, yang pertama dari Amsal pasal 27 ayat yang keempat. Kedengkian lebih berbahaya dan lebih kejam daripada amarah. Wow, nanti saya akan jelaskan apa artinya ini. Mari kita sekarang lihat dari surat Yakobus, ada 2 ayat yang saya ingin kita lihat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati atau kedengkian dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita lanjutkan Yakobus pasal 4 ayat 2a. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara-saudara, ada sebuah legenda dari abad yang keempat. Alkisah, Lucifer, ya, raja dari kerajaan gelap, saudara-saudara, dia mengutus satu bawahannya, ya, sebut saja dia iblis, bawahan Lucifer. Ya, iblis ini saudara diutus oleh Lucifer untuk menggoda seorang biarawan senior yang ada di Afrika Utara. Lalu iblis ini datang dan kemudian coba mengerahkan segala panah godaannya kepada sang biarawan senior itu. Tetapi setelah sekian lama dicoba, tidak ada satupun yang berhasil. Ya, sang biarawan senior tetap penuh iman, tetap cinta Tuhan, ya, tidak tergoyahkan sama sekali. Nah, kemudian si iblis ini saudara, dia frustrasi, dia putus asa. Dia kembali deh ke Lucifer atasannya, ya. Dan si iblis ini berkata kepada Lucifer, "Bos, saya sudah coba nih kerahkan segala upaya dan strategi, tetapi tidak ada yang dapat menjatuhkan biarawan senior itu. Imannya sangat kuat, bos. Saya sudah membujuknya dengan kekayaan,
popularitas, wanita, dan sebagainya. Tetapi dia tidak tergoda. Saya tidak tahu lagi nih bos bagaimana caranya, saya menyerah. Lalu Lucifer menjawab begini, kamu pasti belum mencoba yang satu ini, cara yang satu ini. Ayo, kamu ikut saya. Kamu pelajari, kamu simak, kamu lihat, perhatikan bagaimana cara saya menggoda, menjatuhkan si biarawan senior ini. Supaya kamu tambah pinter. Ya. Nah kemudian saudara-saudara, si Lucifer dan si iblis bawahan ini kembali mendatangi si biarawan senior ini. Ya, biarawan senior ini lagi duduk berlutut berdoa. Wah, memang ini orang yang sangat rohaniwan. Ya. Nah saudara, kemudian Lucifer mendekati biarawan ini dari belakang, diam-diam dia datang dari belakang. Kemudian Lucifer membisikkan sesuatu di telinga sang biarawan. Adikmu baru saja diangkat menjadi pemimpin gereja tertinggi di Alexandria. Dia sekarang menjadi atasanmu. Ya, adikmu. Tiba-tiba wajah sang biarawan berubah menjadi kecut dan tidak senang. Giginya bergemeretak dan dia mengepalkan tangan. Disitulah Lucifer tahu bahwa sang biarawan akhirnya jatuh dalam perangkap sebuah dosa, yaitu dosa rasa iri atau kedengkian. Sang biarawan tidak senang adiknya yang jauh lebih muda dari dia menjadi pemimpin gereja yang lebih tinggi dari dia. Saudara-saudara, pelajaran dari kisah ini adalah tidak ada yang kebal dari dosa kedengkian. Seorang biarawan sepuh sekalipun, yang begitu tebal imannya, yang begitu tinggi kerohaniannya, akhirnya jatuh dalam dosa kedengkian. Ia tidak suka dengan fakta bahwa adiknya sekarang memiliki jabatan di gereja yang lebih tinggi daripada dirinya. Saudara-saudara, ini yang kita perlu akui di awal khotbah, bahwa kedengkian adalah dosa yang universal. Semua orang pasti pernah dan bahkan sering jatuh dalam dosa ini. Saudara-saudara, anak kecil pun tidak usah diajar, pasti secara instinktif mudah iri, saudara. Kalau engkau tidak percaya, ya nanti kita bikin satu eksperimen. Ya, seandainya engkau punya anak lebih dari satu, anak-anak yang masih kecil, ya nanti coba kita bikin tes. Saudara beli hadiah yang bagus tapi buat satu anak saja. Ya, lalu saudara coba kasih hadiah itu kepada satu anakmu di depan anak yang lain. Saudara, saya jamin anak lain yang gak dapat hadiah pasti langsung ngiri, langsung dengki. Siapa yang ngajar? Tidak ada yang ngajar. Tetapi itulah memang dosa yang sudah ada, benih-benih itu di dalam diri setiap manusia. Saudara, apa sih dosa kedengkian? Ya, saudara-saudara, saya coba membawakan satu definisi yang pernah disampaikan oleh seorang bapak gereja, ya, yaitu Thomas Aquinas. Bagi saya ini satu definisi yang sangat bagus. Apa itu kedengkian? Ya, Thomas Aquinas berkata, kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Sekali lagi saya ulangi. Ketidakbahagiaan kita karena atau di atas kebahagiaan orang lain. Jadi saudara, begini, semakin bahagia orang lain di hadapan kita, semakin kita enggak suka. Semakin kita senep kalau kata orang Betawi. Ya, nah saudara perhatikan ya definisi ini, perhatikan, saya mau kita coba amati secara mendalam. Saudara, kalau kita melihat definisi ini, maka sebetulnya kedengkian itu berbeda dengan keserakahan. Ya, kedengkian itu saudara, itu tidak selalu harus disertai dengan keserakahan. Ya, keserakahan itu bentuk yang lebih serius. Keserakahan itu ibarat kanker stadium yang lebih lanjut. Ya, karena kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kedengkian, saudara, kalau berdasarkan definisi ini, sehalus engkau susah bahagia, engkau tidak bahagia, engkau tidak bisa bersyukur ketika mendengar kabar orang lain lebih sukses, lebih berhasil, lebih mampu daripada dirimu. Sehalus itu. Saudara-saudara,
meskipun itu hanya berlangsung sekian detik, tetapi jika engkau mendengar ada kabar orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih keren, lebih bagus daripada diri kita, maka jika dalam sekian detik pertama respon dirimu dalam hati ya, jadi kamu mesti jujur sama dirimu. Respon pertama dalam dirimu adalah engkau tidak ikut turut senang, tetapi malah engkau merasa terancam, merasa tidak adil, merasa kecewa, merasa sedih, merasa tidak puas, maka sebetulnya si ular kedengkian itu sudah mulai menancapkan taringnya di dalam hatimu. Saudara dengar itu? Ketika tetanggamu mendapat hadiah motor dari bank, ketika bekas teman sekolahmu waktu reuni kau ketemu ternyata dia sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses. Ketika mantan pacarmu sekarang sudah menikahi pria yang lebih ganteng daripada dirimu. Ketika sesama rekan pelayan yang dipuji sama pendeta Hengki di depan matamu. Dan saudara, respon pertama dalam hatimu, engkau tidak bisa turut bahagia dengan kenyataan itu. Engkau agak sebel, engkau agak merasa enggak adil, kok bukan gua yang dipuji. Saudara sebetulnya sudah kena virus kedengkian. Saudara-saudara, lebih lanjut, kedengkian bukan hanya dosa yang universal, tetapi kedengkian adalah dosa yang paling sulit dan mungkin salah satu yang paling sulit dan paling jarang diakui di depan orang lain. Sekali lagi ya, dosa kedengkian adalah salah satu dosa yang paling sulit, yang paling jarang diakui di depan orang lain. Ya, saudara-saudara, kita susah ngaku di hadapan orang kalau kita iri atau kita dengki. Apalagi kita ngaku di depan orang yang memang kita dengkiin gitu ya. Kenapa saudara? Karena seperti kata pepatah, sirik tanda tak mampu. Jadi kalau kita mengatakan, aduh saya dengki nih, ya saya iri, ya sama dia cakep banget. Berarti sebetulnya dalam saat yang bersama saudara lagi ngaku saudara jelek gitu. Iya kan? Iya kan? Aduh saya iri, dia pintar banget sih orangnya. Ya sebenarnya dalam saat yang bersamaan saudara lagi ngaku saudara goblok gitu. Jadi memang rasa iri itu susah sekali kita akui. Karena kita tidak mau terekspos, terlihat lebih kurang daripada orang itu. Dan itu sebabnya sekarang kita jadi mengerti Amsal 27 ayat 4 yang mengatakan kedengkian lebih berbahaya dan lebih kejam daripada amarah. Kenapa begitu saudara? Karena dosa yang tidak kita akui, dosa yang kita sembunyikan, yang kita umpetin dalam hati, itu lebih berbahaya, itu lebih menghancurkan dan menggerogoti diri kita daripada dosa yang kelihatan, dosa yang kita perlihatkan. Saudara, Amsal mengatakan dosa kemarahan itu lebih enggak serius daripada dosa iri. Kenapa? Karena kalau kita marah semua orang tahu, betul enggak? Dan kalau orang tahu, ya kalau orang itu sayang kita ya dia pasti akan ingetin kita. Dia pasti akan tegur kita, lu jangan marah-marah begitulah, ya kan? Dan dengan demikian kita enggak jadi marah lagi kan? Karena ada orang yang nasihatin. Kita dicegah sama orang lain yang sayang sama kita, karena kita dosa marah itu kelihatan. Tapi dosa iri enggak ada yang ngelihat. Kita bisa nyelamatin orang yang sukses, tapi dalam hati kita senep gitu. Enggak ada yang tahu. Tapi itu terus kita pelihara. Nah, saudara-saudara, mari kita akan coba renungkan betapa seriusnya dosa kedengkian. Ya, saudara sekali lagi seri khotbah kita apa? Dosa yang kita anggap remeh, iya kan? Nah saudara, itu sebabnya saya mau nih melalui khotbah ini saudara lihat betapa tidak remehnya dosa kedengkian itu. Betapa seriusnya dosa kedengkian itu. Ya, nah itu sebabnya saudara saya ingin mengajak kita melihat akibat dosa kedengkian. Ada 3, ya akibat dosa kedengkian. Ya, semua dosa itu bersifat destruktif. Semua dosa itu bersifat menghancurkan. Nah itu sebabnya saya coba menggunakan waktu yang cukup lama untuk membahas ini. Ya, saudara kita lihat yang pertama, akibat dosa yang pertama, akibat dosa kedengkian yang pertama, yaitu kedengkian menghancurkan diri sendiri. Yuk sama-sama kita bacakan menghancurkan diri sendiri. Yes, ini yang pertama. Dosa kedengkian menghancurkan diri sendiri. Saudara, saya mengumpamakan kedengkian itu seperti vakum cleaner sukacita. Saudara ngerti nggak yang saya maksud? Saudara kalau
lantai kotor, saudara pakai vacuum cleaner, semua debu kesedot, betul nggak? Nah, kedengkian itu vacuum cleaner sukacita. Maksudnya apa? Kalau saudara punya rasa dengki, itu kayak hatimu itu ada vacuum cleaner. Tapi yang disedot itu rasa sukacitanya gitu. Jadi kalau saudara memelihara kedengkian, percaya saya, sukacita di hatimu akan habis. Sedot. Sampai engkau tidak lagi punya sisa-sisa sukacita. Yang ada rasa sebel gitu. Bertrand Russell, seorang filsuf, mengatakan kedengkian adalah penyebab paling umum dan paling efektif dari ketidakbahagiaan dalam diri seseorang. Horatius, seorang penyair kuno, mengatakan dengan lebih singkat, tidak ada siksaan batin yang paling kejam selain rasa iri. Dengar nggak tuh? Saudara-saudara, ada dosa-dosa yang cara kerjanya itu nikmat di awal, kagak enak di akhir. Betul nggak? Misalnya dosa, ya minggu lalu Semususan sudah membahas dosa kemalasan. Dosa kemalasan itu termasuk yang enak di awal, gak enak di akhir. Enak dong kan awal-awal malas-malas leha-leha begitu kan ya. Enak kita senang gitu menikmati gitu kan. Tapi belakangan baru sadar, ternyata kita belum ngerjain ini, belum ini dan sebagainya. Akhirnya kita jadi orang yang gagal ya. Jadi gak enak di akhir. Ya dosa perzinahan juga gitu. Enak di awal gak enak di akhir. Betul gak? Kalau gak ada yang mau berzina kan. Tapi dosa kedengkian itu kebalik. Dari awal udah kagak enak. Ya kan? Saudara, kedengkian itu menguras kegembiraan dalam hati kita tanpa sisa sejak awal. Saudara, kedengkian membuat kita tidak puas dengan keadaan diri kita. Ada seorang karyawan yang sangat senang dan bersyukur karena dia baru saja mendapat kabar dia naik gaji 1 juta. Ya, perusahaannya menaikkan gajinya 1 juta. Jadi dia senang banget, ya dia cerita kemana-mana, dia cerita ke komselnya, dia sharing, dia kesaksian, wah Tuhan puji Tuhan begitu baik. Ya, di tengah masa pandemi ini Tuhan tahu, Tuhan menyediakan, saya butuh uang, wah perusahaan saya memberikan kenaikan gaji 1 juta. Dia sangat bersyukur. Nggak lama kemudian, berapa minggu kemudian, dia dengar kabar ada temannya yang satu angkatan dapat kenaikan gaji 1,1 juta rupiah. Dan ketika dia dengar kabar itu, mulailah dia iri dan dengki. Tadinya dia begitu gembira bersyukur, tiba-tiba dia kehilangan kemampuan bersyukur. Tadinya dia melihat kenaikan 1 juta sebagai sebuah rahmat, sekarang ketika dia mendengar temannya yang satu angkatan naiknya 1,1, dia ngelihat 1 juta itu menjadi sebuah ledekan buat dia. Para wanita, tadinya kita fine-fine saja, dengan kulit kita yang sawok mateng. Tapi ketika kebanyakan nonton film Korea, kita mulai gak puas sama kulit kita, ya kan? Kok pada putih-putih mulus, gua sawok mateng cenderung busuk begini gitu kan. Saudara-saudara, kita mulai kehilangan rasa puas karena kita sengaja mengundang kedengkian dalam diri kita. Percaya saya, orang yang dengki gak mungkin puas sama keadaan diri sendiri. Orang yang dengki sulit bersyukur. Nah nanti kalau nggak salah Musa Hengki, nggak tahu ya minggu depan atau kapan nanti Musa Hengki akan bawain dosa ketidakbersyukuran, minggu depan ya. Nah ini ada kaitan nih ya, orang yang dengki itu nggak bisa bersyukur, susah bersyukur. Karena dia nggak puas dengan keadaannya. Ini akibat yang pertama. Akibat yang kedua kita lihat. Akibat yang kedua bukan hanya menghancurkan diri sendiri, ya, kedengkian itu menghancurkan relasi hubungan kita dengan orang lain. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Menghancurkan relasi dengan sesama. Itulah yang dikatakan dari surat Yakobus tadi. Saya baca ulang ya, Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini bicara sesuatu yang terjadi di antara sesama ya, kekacauan antara sesama, perbuatan jahat kepada sesama begitu ya. Kemudian Yakobus 4 ayat 2a, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, sebetulnya nggak usah jauh-jauh ya, Alkitab kita memuat banyak contoh konflik dan pembunuhan yang sebetulnya diawali oleh rasa dengki.
Sebut saja Habel yang dibantai oleh Kain. Sebut saja Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Para murid Yesus yang bertengkar di hadapan Yesus. Yesus yang ditangkap oleh imam kepala. Paulus dan para rasul yang dianiaya oleh orang Yahudi. Semua karena rasa dengki. Karena rasa iri. Nah, sampai di sini saudara-saudara mungkin saudara berargumen ya. Saya emang nggak mungkin ngebunuh orang lah Pak Jimmy ya, walaupun saya nggak suka ya, saya iri, saya dengki, tapi nggak sampai bunuh orang lah, nggak. Tunggu dulu. Kita mungkin tidak bunuh orang secara fisik, tapi kita bisa membunuh orang itu dalam pikiran kita. Apa yang saya maksud? Kita mengharapkan hal yang buruk menimpa orang itu, betul nggak? Karena biasanya begini, kalau orang iri itu ya, tadi kan definisi orang iri apa sih? Kita nggak bahagia ngelihat orang lain bahagia, betul nggak? Berarti bisa dibalik nih, kita senang kalau orang itu gagal. Ya, kita mengharapkan orang itu nggak sesukses itu. Kita mengharapkan orang itu tersandung gitu. Saudara, ada sebuah cerita. Ceritanya nih ada seorang pemilik toko ya, yang sangat iri sama saingannya yang ada di depan tokonya ada di seberang ya. Jadi dia sangat iri sama saingannya ya, sesama pedagang gitu ya. Karena dia lebih sukses. Nah, saudara-saudara, suatu hari seorang malaikat datang nih kepada si pemilik toko ini, kepada pedagang ini ya. Malaikat ini bilang begini, "Sebutkan apa permintaanmu." Ya. "Aku akan kabulkan." Wah, dia seneng nih, ya kan? Tapi malaikatnya bilang lagi, "Apapun permintaanmu, maka tetanggamu yang di seberang akan dapat 2 kali lipat." Wah, dia bingung nih, ya kan? Waduh, gimana ya? Saya nih gak suka dia lebih sukses dari saya. Sekarang kalau saya minta apa dari malaikat, nanti malaikat kasih 2 kali lipat kepada orang itu. Wah, saya minta apa ya? Saudara, dia mikir nih sepanjang malam gitu ya. Besok paginya malaikat datang lagi. Jadi gimana? Udah mikir belum apa yang kamu mau minta dari saya? Si pedagang ini dengan wajah yang sumringah, dia jawab begini, "Saya tahu apa yang saya mau minta. Saya minta 1 mata saya engkau butakan." Saudara, ini tahu nggak kenapa dia minta gitu? Karena dia tahu nanti malaikat akan butain dua-duanya itu, mata pedagang yang di seberangnya, saudara-saudara ya. Jadi memang dia tuh pengen supaya si saingannya itu lebih celaka, lebih gagal, lebih buruk, lebih kagak sukses lah gitu. Itu rasa iri, saudara. Ya, saudara, orang yang iri itu ya bisa membunuh orang lain dalam tanda kutip ya, membunuh orang lain dengan perkataan. Saudara tahu nggak bagaimana mendeteksi orang itu udah punya rasa iri atau enggak? Nih, saya kasih tahu ya. Jadi gini, orang kalau punya rasa iri ya, kalau dengar kabar baik tentang orang lain, ya, pasti komentarnya itu ditambahkan kata tetapi. Apa yang saya maksud? Misalnya gini ya, memang sih dia memang cantik, tapi dia masih jomblo. Nah gitu tuh, itu orang iri tuh. Ya, dia memang baru beli rumah, tapi rumahnya di pojok, susah masuknya. Tuh, orang iri tuh gitu. Ayo coba periksa diri sendiri ya. Orang iri itu gitu, pokoknya kalau dengar kabar baik orang lain ya, dia tuh kayak nggak kamguan gitu. Ya, dia mesti ditambahin embel-embel, tapi gitu. Supaya keberhasilan orang itu nggak kelihatan benar-benar berhasil gitu loh. Ya, atau kata yang kedua yang sering kali dipakai orang yang iri itu adalah hoki. Iya betul, dia dapat suaminya ganteng banget, kaya lagi. Itu mah cuma hoki. Nah itu orang iri tuh. Ya, itu orang iri tuh saudara ya. Jadi hati-hati nih, lain kali kalau dengar gitu ya, saudara langsung tegur aja, "Lu mah iri lo," gitu saudara ya. Ya, wah iya tuh si Stephen tuh dapat hadiah begini, waduh dapat pekerjaan yang bagus. Ya hoki lah si Stephen lah gitu ya. Itu namanya orang itu iri sama Stephen ya. Jadi saudara-saudara, inilah dia yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Akibat yang merusak dari dosa kedengkian yang ketiga ini bukan hanya merusak diri kita, merusak hubungan dengan orang lain. Yang ketiga kita sama-sama baca, 3, 2, 1. Merusak,
Yes, relasi dengan Allah. Saudara-saudara, itulah yang kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 73. Ya, kalau saudara pernah membaca Mazmur 73, penulisnya bernama Asaf. Dia seorang worship leader di bait suci. Dia seorang yang cinta Tuhan, dia seorang yang rajin, dia seorang yang sangat mengabdi kepada Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetapi di dalam Mazmur 73 dia ngeluh sama Tuhan. Ya, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa gua yang rajin melayani, gua malah lebih miskin daripada orang jahat? Orang jahat, orang yang gak percaya lu, dia lebih kaya. Dia lebih sukses, dia lebih sehat, dia lebih populer, orang seneng sama dia. Gua dicuekin sama orang-orang. Gua sakit-sakitan dan sebagainya. Wah, dia marah sama Tuhan. Saudara, kalau kedengkian kita pelihara, ya, sampai stadium 4, ya, kedengkian itu akan membuat kita meragukan Tuhan ini becus gak sih ngatur hidup gua gitu. Dari rasa nggak bersyukur kita mulai menganggap Tuhan itu nggak bisa mengatur hidup kita. Nggak becus. Saudara, ada sebuah film berjudul Amadeus. Saudara perlu nonton film ini. Ini film peraih Oscar ya, tapi ini film lama, tahun berapa ya? 80-an, 90-an kali. Ya, tentang komposer terkenal Wolfgang Amadeus Mozart. Ada satu adegan yang menarik dari film ini, yaitu seorang komponis yang lebih senior bernama Antonio Salieri, ya. Saudara, ada satu adegan ya, Salieri yang sudah tua ya, dia sudah lanjut usia, dia berdoa, dia marah sama Tuhan. Ya, kenapa saudara dia marah? Ya, dia bilang begini, saya ini lebih senior daripada Mozart. Ya, saya ini seorang komponis gereja. Ya, saya ini cinta Tuhan. Banyak karya saya gubah untuk gereja. Sedangkan si Mozart, dia lahirnya baru beberapa tahun setelah saya. Ya, dia lebih junior dari saya. Ya. Dia bukan orang Kristen yang benar, yang baik. Dia suka main judi, dia suka kebar. Dia kagak peduli sama iman Kristen, ya. Tapi karya-karyanya kok lebih hebat dari saya sih Tuhan. Dia lebih dicintai oleh banyak orang ketimbang saya. Wah, Salieri marah, ya. Dalam adegan itu kalau saudara nonton filmnya, si Salieri puncak kemarahannya adalah dia ambil salib, ya. Kemudian dia bakar salib itu, menyatakan dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan lu biarin orang yang sontoloyo kayak dia malah lebih sukses daripada gue yang cinta lu gitu. Itulah rasa iri. Ya, membuat kita marah sama Tuhan, membuat kita jauhkan Tuhan, membuat kita tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, inilah seriusnya dosa rasa iri. Ya, kalau kita sudah menangkap ini, sekarang saya masuk bagian terakhir dari khotbah. Ya, apa obatnya? Nah, itu dia, ya. Apa obatnya? Ada dua. Yuk kita lihat. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menghadapi rasa iri, dosa kedengkian? Obatnya apa, saudara? Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai kehendak Tuhan. Boleh kita baca sama-sama? Mengingat keunikan diri kita sebagai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, siapa diri kita? Itu adalah rancangan Tuhan yang khusus dan tidak pernah salah. Semua orang memang tidak sama, tetapi justrulah itu sebabnya kita disebut limited edition. Tuhan memberikan engkau dan saya kemampuan dan keadaan tertentu, karena memang Tuhan memiliki kehendak dan panggilan yang unik juga atas diriku dan dirimu. Tuhan tidak memberi engkau suara yang indah, karena Tuhan memang tidak memanggil engkau menjadi seorang worship leader. Tuhan tidak memberikan engkau uang yang banyak karena memang Tuhan tidak memanggil engkau sebagai seorang donatur. Tuhan tidak memberikan engkau kemampuan berbisnis karena memang Tuhan tidak memanggil engkau menjadi seorang pengusaha. Saudara-saudara, mari kita selalu menghargai keunikan kita sebagai sesuatu yang diberikan secara sengaja oleh Tuhan yang maha bijaksana itu. Saudara, jangan lihat apa yang kita tidak punya, tapi fokuslah pada apa yang kita punya, yang Tuhan kasih. Sekalipun itu sesedikit, sesederhana 2 ikan dan 5 roti. Kita tidak punya satu restoran yang penuh dengan makanan mewah. Kita hanya punya 2 ikan dan 5 roti. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari berhenti melihat apa yang engkau tidak miliki. Fokuslah pada apa yang engkau miliki. Saudara-saudara, engkau memang mungkin tidak punya mulut yang pandai bernyanyi. Tetapi mungkin Tuhan memberikan engkau telinga
yang bisa mendengarkan dengan empati keluhan orang lain. Itu sebabnya Tuhan memanggil engkau menjadi seorang konselor. Saudara, bersyukurlah pada kemampuanmu dan keadaanmu yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Dengar baik-baik, kalimat berikut ini penting. Kemampuan dan keadaanmu yang unik itu cukup untuk engkau menjawab dan memenuhi panggilan Tuhan yang juga spesifik atas dirimu. Sekali lagi saya ulangi. Keadaanmu dan kemampuanmu yang unik itu cukup saudara, untuk engkau menjawab dan memenuhi panggilan Tuhan atas dirimu. Karena Tuhan tidak mungkin memanggil engkau dalam suatu tugas yang kau tidak punya kemampuan untuk hal itu. Saudara, itu tidak akan cukup kalau engkau coba ngikut ngekor keberhasilan orang lain. Enggak cukup. Tetapi itu cukup kalau engkau ingin menjawab panggilan Tuhan atas dirimu sendiri. Ingat ya, nanti kalau kita ketemu Tuhan di sorga, Tuhan tidak akan memuji kita apakah kita lebih kaya, lebih pandai, lebih hebat daripada orang lain. Enggak. Tuhan akan memuji kita kalau kita setia memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, obat yang terakhir. Kita harus senantiasa mengingat keberhargaan kita di dalam Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Mengingat keberhargaan diri kita dalam Yesus Kristus. Saudara sadar enggak? Rasa dengki itu bisa menjadi penunjuk yang jelas akan apa yang menjadi berhala hati kita. Apa yang selama ini kita anggap sangat penting dan berharga, itu bisa kelihatan melalui rasa dengki kita. Kalau saudara mudah iri sama orang kaya, berarti harta adalah berhalamu. Kalau saudara mudah iri sama orang yang lebih cakep, berarti penampilan wajah itu adalah berhalamu. Kalau saudara suka iri sama orang yang banyak teman, berarti pertemanan adalah berhalamu. Kalau saudara lebih mudah iri sama pujian orang lain dialamatkan kepada temanmu, berarti engkau memberhalakan pujian. Saya sebagai seorang pengkhotbah, saya akui dengan jujur, berhala saya seringkali adalah kefasihan dan keberhasilan khotbah. Itu sebabnya seorang pengkhotbah seperti saya mudah iri dengan sesama pengkhotbah. Saya tidak iri sama worship leader. Saya tidak iri dengan gembala. Saya lebih mudah iri dengan sesama pengkhotbah. Karena saya sering, kalau saya tidak hati-hati, saya sering memberhalakan kemampuan berkhotbah. Itu sebabnya ketika saya melihat pengkhotbah lain lebih bagus, apalagi kalau pengkhotbah itu junior, waduh, saya mudah sekali iri. Saya akui, saudara. Dan disitulah Tuhan ingatkan, Jim, itulah berhalamu. Saudara-saudara, bagaimana mengatasi ini? Ingat, berhala adalah sesuatu yang kita anggap sebagai dasar keberhargaan diri kita. Itu sebabnya kita mesti kembali kepada Kristus. Tidak ada obat yang lebih mujarab selain kita kembali mengingat bahwa Tuhan adalah dasar keberhargaan kita. Saudara-saudara, apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, dengan dia hidup, mati, dan bangkit, dan sekarang dia naik ke surga juga untuk kepentingan kita. Saudara, bukankah itu dasar dari keberhargaan kita? Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh menghayati kebenaran ini, keberhargaan dirimu tidak lagi berdiri di atas sesuatu yang lain. Engkau tidak akan lagi menemukan pujian orang lain, kesuksesan, prestasi, harta, pertemanan, dan lain-lain sebagai dasar keberhargaanmu. Tidak. Karena engkau sudah merasa cukup, engkau tahu engkau berharga, karena Yesus sudah mau mati bagimu. Saudara-saudara, ketika kita melihat keberhargaan diri kita begitu sempurna di dalam Yesus, maka kita akan menjadi orang yang puas. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan orang yang puas, orang yang bahagia di dalam Kristus adalah orang yang lebih kebal terhadap virus kedengkian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah hari ini saudara masih menyimpan kedengkian-kedengkian di dalam dirimu? Kedengkian terhadap saudara kandung yang mendapat warisan lebih besar, kedengkian terhadap rekan kerja yang mendapat jabatan posisi lebih tinggi, kedengkian terhadap teman-teman tetangga yang mendapat rezeki lebih daripada diri kita,
Saudara-saudara, mari kita simak diri kita masing-masing datang kepada Tuhan dan akui dosa kita. Jangan biarkan kedengkian menjadi monster yang semakin bertumbuh, yang menghancurkan diri kita dari dalam, yang menghancurkan relasi dengan orang lain, dan yang menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Saudara, sebut kedengkianmu secara spesifik di hadapan Tuhan. Engkau dengki sama siapa? Engkau dengki tentang apa? Tuhan, kami datang kepadamu sebagai manusia yang rapuh dan menjadi sarang kedengkian. Tuhan, kiranya Engkau terus menilik hati kami sampai pojok-pojok yang tersembunyi. Hari ini Tuhan, kami mau dibebaskan dari dosa kedengkian. Hari ini kami mau merdeka. Kami tidak mau lagi Tuhan dibelenggu oleh dosa kedengkian. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Turun tanganlah Tuhan. Bebaskan kami dari dosa kedengkian. Saudara yang ingin dibebaskan dari dosa kedengkian, taruh tanganmu di dadamu sekarang. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu. Kiranya Engkau sungguh mengingatkan kami betapa kami unik di hadapan Tuhan dan berharga di hadapan-Mu. Kiranya kami tidak lagi melihat apa yang kami tidak miliki, tetapi apa yang orang miliki. Tetapi kami fokus pada apa yang Tuhan sudah beri kepada diri kami. Sekecil apapun itu, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berharga di dalam Engkau karena Kristus sudah mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.